Republik Batak atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795 sampai 1811. Berdirinya Republik Batak tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Prancis, sedangkan Raja William V melarikan diri ke Inggris. Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari Belanda setelah menguasai Prancis. Wilayah Belanda diambil alih menjadi jajahan Prancis selama tahun 1800 hingga 1811. Pemerintah Republik Batak dipimpin oleh Herman Willem Daendels pada tahun 1808 hingga 1811 dan Jan Willem Jansen. Kekuasaan Republik Batak mengalami kemunduran pada tahun 1811 sehingga Inggris mampu menguasai Nusantara. Inggris berdasarkan surat-surat Kerr yang berisi penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Inggris. Berdasarkan pernyataan tersebut, Inggris berusaha merebut Nusantara hingga akhirnya pada tahun 1811 di masa pemerintahan John William Jansen melalui kapitulasi Tuntang, tindakan penjualan tanah ke swasta dianggap melanggar undang-undang pemerintahan Belanda, sehingga Daendels ditarik ke Eropa oleh Louis Napoleon. Pasca ditariknya Daendels, Hindia dimandatkan kepada John William Jansen. Jansen dituntut mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pada 4 Agustus 1811, Inggris menyerbu Batavia. Pada akhirnya, Jansen melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan ke Mangkunegaara. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan ketika Inggris mampu mengalahkan pasukan-pasukan Jansen di Tuntang, Kabupaten Semarang. Pada akhirnya, pada 18 September 1811, Jansen harus menandatangani kapitulasi Tuntang yang berisi yang pertama, pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Yang kedua, seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Yang terakhir, seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Perjanjian Tuntang atau kapitulasi Tuntang adalah kesepakatan antara pihak Inggris dengan pihak Belanda terkait penyerahan Kepulauan Nusantara kepada pemerintah Inggris atau Britania Raya pada tahun 1811. Perjanjian Tuntang dilantari oleh kekalahan perang Belanda dari pasukan Inggris. Tokoh yang menandatanganinya adalah Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen dari Republik Batak dan Jenderal Sir Samuel Auchmuty dari Inggris. Inti dari perjanjian ini adalah jajahan Belanda akan dikuasai oleh Inggris. Dengan demikian, latar belakang dari perjanjian Tuntang adalah kekalahan tentara Belanda dari gempuran pihak Inggris di tanggal 26 Agustus 1811. Kebangkutan VOC membuat kongsi dagang Belanda tersebut dihapus pada tahun 1799. Lalu ada politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang pernah diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai balas budinya bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Hal ini diterapkannya sistem tanam paksa. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk mensejahterakan masyarakat. Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. Ketiga program tersebut adalah irigasi, edukasi, dan emigrasi. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral, mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Di dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa Indonesia sudah dijajah oleh pemerintahan Belanda
Lama jajahannya adalah sekitar 350 tahun. Selama masa-masa penjajahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah sistem tersebut yang bernama sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami berbagai kerugian. Hal itu terjadi karena adanya penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Tanam paksa ini memiliki nama lain, yaitu sistem kultivasi. Pada saat diberlakukannya sistem tanam paksa ini, masyarakat diatur untuk menyisihkan sebagian hartanya atau lahannya. Sistem tanam paksa membuat suatu aturan mewajibkan setiap desa atau setiap orang menyisihkan sekitar 20% sebagian tanah dan hartanya. Hal tersebut digunakan untuk menanami komoditas ekspor. Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh, dan tarum. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan dijual. Harga penjualan hasil panennya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan atau lahan pertanian, dialihkan mereka diwajibkan untuk bekerja pada perkebunan milik pemerintah Belanda. Waktu pelaksanaan kerjanya selama 75 hari dalam setahun. Aturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, terjadinya pada tahun 1830. Sistem tanam paksa atau kultivasi ini sebenarnya mendapatkan banyak protesan dari warga-warga. Selain itu, sistem tanam paksa ini juga mendapat berbagai kecaman dari warga Belanda. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang tidak berperi kemanusiaan. Kemudian pada tahun 1890, tokoh bernama Van Deventer mengemukakan politik etis. Politik etis ini digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan-golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Van Deventer ini seorang ahli dari Belanda. Ia mengisahkan bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya justru malah dinikmati oleh rakyat Belanda. Gagasan yang dikemukakan Van Deventer ini mendapatkan dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina. Gagasan ini juga disebutkan dalam pidatonya pada tahun 1901. Dukungan dari Ratu Wilhelmina juga dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut berisi mengenai program-program untuk para penduduk wilayah jajahan. Program tersebut dinamakan dengan Trias Van Deventer. Program ini berisi mengenai 3 tujuan. Tujuan tersebut adalah edukasi, imigrasi, dan transmigrasi.